Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama bersemangat belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini dengan pembahasan Asmaul Husna. Pertama yaitu pembahasan mengenai 3 sisi iman. Ada 3 sisi iman yang apabila ada dalam diri seseorang, maka orang itu memiliki keimanan yang sempurna. Apa saja 3 sisi iman itu? Yang pertama yaitu meyakini dalam hati, kemudian yang kedua mengikrarkan keyakinan tersebut dengan lisan. Yang ketiga, membuktikan keyakinan dalam perbuatan nyata. Iman, apa itu iman? Suatu hari malaikat Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, iman yaitu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Tentu sudah tidak asing lagi pengertian iman karena sudah dari bangku dasar kita belajar mengenai pengertian iman. Iman ada 6, sesuai dengan yang tadi sudah kita bacakan, yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dari 6 iman tersebut, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Menurut Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dari Quran Surat Al-A'raf ayat 180 ini kita tahu bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang terbaik. Ada 99 nama Asmaul Husna. Untuk kali ini kita akan belajar yaitu 4 nama dalam Asmaul Husna. Apa saja? Yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Asma Allah yang pertama Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim yaitu yang maha mengetahui. Allah itu Al-Alim karena Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Artinya, yaitu dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Selanjutnya, asma Allah Al-Khabir. Al-Khabir yaitu yang maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Khabir, karena Dialah yang maha teliti atas segala sesuatu. Allah maha teliti dalam menciptakan seluruh ciptaannya. Tidak ada yang salah dalam ciptaannya, setiap hal berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, asma Allah yang ketiga yaitu As-Sami'. As-Sami' yaitu yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apapun yang ada di alam semesta ini. Allah mendengar suara di ujung semesta maupun di dalamnya. Allah juga mendengar setiap suara manusia dan setiap desir yang terpetik di hati kita semuanya. Allah Maha mendengar. Allah mendengar dengan zat-Nya, bukan dengan telinga seperti pada makhluk umumnya. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Asma Allah yang keempat yaitu Al-Basir. Al-Basir berarti yang Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat apapun yang kita lakukan, bahkan saat kita sendiri tanpa seorang pun di sisi kita. Menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Setelah tadi kita sudah pelajari bersama tentang beberapa asma Allah beserta ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai asma-asma Allah, sekarang kita akan belajar mengenai hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja hikmahnya? Di antaranya yaitu kita sadar akan keadaan diri dan lingkungan sekitar. Kemudian, menjadi lebih mawas diri dan berhati-hati dalam bertindak. Menjadi lebih aktif beramal soleh. Hal itu dilakukan sebagai bentuk meneladani dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadi pribadi yang semakin cerdas dengan banyak belajar. Tentunya untuk meneladani Allah yang Maha Mengetahui. Kemudian menjadi pribadi yang semakin teliti dan waspada. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang tekun dan suka kerja keras. Hal itu kita lakukan semata-mata karena untuk menyemangati diri kita bahwa kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.